Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel yang agak-agak pedas sedikit lah, biasa. Jadi kebetulan saya sudah lihat di berita media sosial, media massa, Twitter, ini ada satu berita yang dulu cukup heboh juga, tapi sekarang entah kemana nih beritanya, yaitu tentang kasus laporan ke KPK, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dua putra presiden, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Nah, ini mungkin jadi berita ini sudah tak menarik lagi, sebab ini yang ramai kita saksikan kemarin kan banyak ini berita yang cukup ramai di media sosial, yang cukup heboh juga, yang cukup kontroversial juga. Jadi ada berita tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Siap itu ada juga berita yang cukup heboh juga, yaitu tentang JHT, jaminan hari tua buruh. Dan disambung lagi dengan berita yang cukup kontroversial dan bikin ramai sampai sekarang, yaitu tentang surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan suara azan di masjid dan di musala. Ini yang bikin heboh. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa persamaan suara azan dengan gonggongan anjing. Nah, ini yang bikin heboh di media sosial apalagi. Dan juga setelah itu kita dihebohkan juga berita cukup ramai juga, itu tentang penundaan pemilu tahun 2024. Apalagi ada pernyataan kontroversial juga tentang perpanjangan masa periode presiden 3 periode. Nah, inilah mungkin berita tentang KKN dua putra presiden ini, Pak Ilham di Talbumi. Nah, kebetulan saya coba cari juga lah berita kemana ini berita ini kebetulan. Nah, akhirnya jumpa juga lah, saya coba cari jumpa juga lah. Ada dalam satu media online memberitakan bahwa KPK berharap untuk bersabar. Nah, ini yang dikatakan oleh PLT juru bicara KPK, yaitu Ali Fikri. Harap bersabar karena laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun masih di pengaduan masyarakat, belum masuk ke penindakan. Nah, jadi prosesnya membutuhkan waktu untuk ditindaklanjuti dan untuk diverifikasi dan ditelaah, termasuk tentu apakah pihak pelapor nanti bisa melengkapi laporan dan bisa kemudian mendiskusikan lebih lanjut dengan petugas pengaduan masyarakat. Nah, itulah kata PLT juru KPK yang mengatakan begitu. Jadi dalam arti kata bersabar dulu, karena laporan ini masih di pengaduan masyarakat, belum ke penindakan. Nah, jadi disinilah saya sebagai masyarakat agak ngerti sedikit juga lah, sebab pengaduan masyarakat di KPK itu bukan puluhan, bukan ratusan, udah ribuan pengaduan di masyarakat. Nah, mungkin beginilah cara kerjanya KPK kalau pengaduan masyarakat itu melalui proses ya yang cukup lama lah. Nah, yang proses yang cukup cepat dan kilat itu kan kita tahu adalah OTT. Nah, kalau OTT itu udahlah, KPK sudah mendapat dua alat bukti yang kuat, sebab KPK selalu mengatakan, KPK menyatakan
seseorang tersangka dengan 2 alat bukti yang kuat. Nah, kalau OTT itu kan sudah jelas 2 alat bukti yang kuat. Pelaku sudah ditangkap, barang buktinya sudah ditangkap, yaitu berupa uang. Nah, jadi kalau pengaduan masyarakat ini ya cukup lama lah. Jadi saya dari awal sudah mengatakan ini kasus KPK cukup berhati-hati, sebab efeknya nanti bukan kedua orang putra presiden ini. Efeknya adalah kepada tentu kepemimpinan presiden, yaitu Pak Jokowi. Itulah efek besarnya ke sana. Nah, saya waktu itu sudah mengatakan kalau kasus ini dilanjutkan dan masuk ke pengadilan, nah, pernah saya katakan akan terjadi yang namanya badai politik. Udah pasti itu. Sebab ini kalau udah masuk ke pengadilan nanti, dan tentu ini akan menjadi berita yang cukup heboh, dan ini akan menjadi satu sejarah lah, bahwa ada putra presiden yang mana orang tuanya masih jadi presiden, anaknya diproses secara hukum. Nah, ini nggak pernah terjadi ini. Dulu kita tahu di zaman Orde Baru ada juga dugaan anak Pak Harto waktu itu pernah juga, tapi selama Pak Harto memimpin tak pernah kena hukum. Nah, setelah Pak Harto lengser barulah diproses hukum anaknya waktu itu. Ada berapa orang anaknya. Nah, ini kalaulah masih Pak Jokowi masih memimpin, anaknya diproses oleh hukum, nah inilah sejarah ini sebetulnya. Tapi saya sebagai masyarakat biasa sudah menduga ini KPK berhati-hati dalam hal ini. Dan bisa jadi kalaulah saya membaca tadi apa yang dikatakan oleh PLT juru bicara KPK, ini adalah pengaduan masyarakat perseorangan, tentu membutuhkan bukti yang kuat. Nah, inilah nanti pernah juga saya katakan bahwa kasus ini tidak akan dilanjutkan, dan bisa jadi dengan alasan bukti awal yang tidak cukup. Jadi bukti tidak kuat, akhirnya kasus ini cukup dihentikan. Nah, inilah menurut dugaan saya nantinya kasus ini berhenti di tengah jalan. Nah, sekali lagi saya katakan kalau ini sempat dilanjutkan akan terjadi yang namanya badai politik. Cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Saya cuma manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.